Ya, jadi dulu itu saya berawal dari 2015 itu ketika aku merintis masuk ke dunia entertain. Jadi kan melihatkan diri untuk tidak fokus ke materi saat itu. Akhirnya aku fokus untuk masa depan, terutama di mama semuanya. Dan memang saat itu aku percayakan ke mama karena waktu itu kan memang belum ada masalah apapun ya. Dan setelah itu semua terjadi, jadi ya yang mau aku pertanyakan adalah hak aku, karena kita juga udah dapat informasi beberapa bahwa uang yang ada di pihak mama saat dulu itu sudah ada beberapa yang sudah dijadikan aset ya Pak. Contoh kayak misalkan ada kos-kosan gitu ya. Terus ada apa? Ada villa, indah, terus juga apa lagi? Ya ada toko material gitu ya. Ada beberapa, intinya ada beberapa yang memang sudah jadi di aset. Yang mau dipertanyakan adalah otomatis itu kan hak saya. Jadi dikemanakan gitu maksudnya, karena kan mama sudah tidak ada sekarang. Jadi saya mau dipertanyakan hak saya kemana, terus juga jika ada pemasukannya berapa dan kemana, karena itu hak saya. Karena kalau misalnya dari diri sendiri, sebenarnya hak itu harusnya berjaga ke diri sendiri atau langsung balik ke IT sih, yang asetnya IT sendiri, yang soal ada tadi ada kos-kosan, terus juga ada uang 5 miliar, itu harusnya karena itu hasil dari jeritannya IT, jadi harus balik lagi ke IT itu seperti apa? Karena ini kan udah mikir sama kamu tadi. Itu jelas, karena kenapa? Uang ini kan uang penghasilan rizki murni ya, yang dititip di sama rumah. Jadi saya kira itu jelas hak sepenuhnya rizki dia. Nah sampai sekarang ini tidak jelas ya kan? Ada katanya diberikan kos-kosan segala macam, kita pun akan pertanyakan hal itu. Itu terkait surat-surat sendiri, Gimana? Surat-surat sendiri, karena kan ada yang kedua kalau yang dijual. Iya, masalahnya itu yang saya kaget juga, ternyata kalau masalah villa di Bandung itu dijual. Sedangkan itu kan hakiki. Jadi kalau dia tiba-tiba menjualnya itu udah melanggar, dalam artian itu kan hak hakiki pribadi. Terus kenapa tiba-tiba dijual? Terus juga ada beberapa informasi ya Pak, kayak masalah kos-kosan, itu hakiki. Sekarang kan udah dipindah ke putri-putri yang ngurus di setiap bulannya. Jadi putri ada yang apa maksudnya per bulannya itu putri yang ngurus semuanya. Dan tiba-tiba ada dari 2 orang terus ditaruh di sebuah media website itu bahwa itu mau dijual. Itu kan maksudnya jadi kenapa sampai sebegitunya gitu maksudnya. Intinya kita di sini tidak menuduh atau apapun, kita hanya pertanyakan. Karena saya kemarin jadi nggak ada. Jadi kan surat Teddy kan dari awal kan mempersoalkan harta. Nah sekarang kita pertanyakan hartanya Rizky ini kemana? Gitu. Ini murni loh, Rizky yang kerja, uang Rizky 100%. Kira gitu. Tapi pihak Teddy diwakili kuasa hukumnya ada jawaban soal terkait yang milik Iki sendiri. Nah, kemarin waktu pertemuan tidak bisa menjawab. Ya, Gitu. Karena kan makanya waktu itu jam 4 kita minta langsung dihubungi sama pengacaranya. Kita tunggu di tempat pertemuan. Ya kalau memang memungkinkan, kalau dia niat untuk hadir, saya pikir kita di sana sampai jam 7. Saya pikir 1 jam dimanapun di daerah Bandung pasti bisa datang. Tetapi saya nggak tahu apa alasan beliau sehingga tidak bisa hadir. Nah, tapi yang kalau seumpamanya memang ada beberapa yang telah dijual oleh yang di sana, mungkin langkahnya apa? Kalau aku tetap ingin mempertanggungjawabkan hak hakiki, karena dengan dia hak orang lain, dengan dia menjual dengan tanpa ada pembicaraan segala macam, itu lebih menurut saya udah salah. Jadi menurut aku untuk hal itu juga tetap harus mempertanggungjawabkan dari pihak Teddy, maksudnya dikemanakan saja, karena bukan saja harta hak hakiki saja, maksudnya bisa di sana kita punya informasi bahwa banyak sekali hak-hak dari saudara Rizky, ada dari nenek Lisa, ada dari diri aku. Gitu. Dan banyak juga aset-aset yang sudah kita tulis, maksudnya patut kita pertanyakan itu kemana saja. Gitu. Sempat langsung komunikasi dengan Teddy? Sempat ada komunikasi? Saya juga dari mulai ada blow up media ini tidak ada sama sekali itikat baik dari pihak Pak Teddy untuk bicara sama saya. Gitu. Tidak ada baik-baik untuk silaturahmi. Kalau misalkan dari awal tidak ada masalah apa-apa dengan Niki, kenapa nggak bilang dulu? Kenapa nggak cerita-cerita dulu? Mungkin nggak bakal sampai segininya gitu kan. Dan yang sangat disayangkan itu aja. Gitu loh, dia seorang bapak gitu kan. Terus tiba-tiba menyerang putri gitu yang tidak tahu apa-apa, yang nggak ngerti soal ini gitu. Kasihan kan maksudnya. Itu aja sih sebenarnya. Berarti langkah ke depannya apa mau diambil dari Iki dan Putri tentang
Hak ini. Hak ini. Apakah mau dilanjutkan secara hukum kah atau baik-baik keluarga dengan Teddy atau seperti apa, Bang? Saya kira gini, tentang masalah hubungan keluarga ya. Kita akan berusaha maksimal secara kekeluargaan. Tetapi kalau memang tidak ada titik temu, ya kita akan siap untuk mengajukan proses hukum. Berarti Iki juga siap akan menempuh hukum dari PPD? Ya, saya kalau misalnya sampai suatu saat nanti belum ada titik terangnya, titik temu gitu, belum tidak ada kepastian dan tidak ada jawaban mengenai hak saya mana gitu, dan pertanggungjawabannya mana. Ada sendiri supporter seperti apa dengan munculnya kasus ini? Saya amat sangat gini ya, di satu sisi saya amat sangat bersyukur gitu melihat dan mempunyai ayah seperti ayah saya yang sekarang ya gitu ya, melihat kondisi seperti ini dia tetap bertanggung jawab gitu ya, maksudnya mensupport segala macam, walaupun memang sebenarnya sudah tidak ada hak untuk dia ikut campur seperti ini, tapi saya amat sangat senang lagi kemarin ketika Putri yang terkena, ayah amat sangat peduli, ayah sangat support, kita tiap hari teleponan sama ayah mengenai permasalahan ini, karena mau juga di satu sisi itu mental kita pasti kena gitu, apalagi kita public figure yang harus menghibur banyak orang dan orang-orang lain di luar sana kan kita nggak pernah boleh memperlihatkan bahwa kita lagi sedih, kita lagi seperti apa gitu. Dan itu tuh apa yang aku rasain ketika kalau Putri yang kena, mungkin bisa membayangkan gitu, Putri sama perempuan gitu. Jadi ya kalau dari satu sisi ayah sangat mensupport Putri semua. Ketika ayah marah dengan Teddy, pendapat Iki apa? Oh ya wajar, karena anaknya yang digituin, ya itu menurut saya itu manusiawi. Maksudnya orang lain juga pasti seperti itu lah. Itu ketika lihat anaknya jatuh, terluka, diobatin pasti namanya juga seorang orang tua. Ini tiba-tiba ada dari pihak lain terus menjelek-jelekan, mencemarkan nama baik gitu ya, seakan-akan dituding ini itu segala macam. Dia marah lah. Tapi dari pihak mereka dibilang bahwa ngapain ikut campur, katanya orang udah bukan siapa-siapa, udah mantan. Jadi mereka tidak menyadari bahwa yang kalian ributkan itu anaknya gitu. Dan hasil dari hubungan ayah sama almarhum mama ya. Satu lagi ya, tadi yang punya Iki langsung itu ada mobil Kijang Innova yang waktu itu dipergunakan oleh almarhum Ibu Lina gitu ya, dan kemudian diketahui berkat informasi itu sudah dijual oleh Pak Teddy. Nah itu juga dipertanyakan oleh oleh Iki gitu ya. Nah itu kemana Kijang saya? Nah itu Kijang itu yang beli uangnya Iki bukan dari uang almarhum, bukan, murni uang pribadinya Iki, tapi oleh Iki disilakan untuk dipergunakan oleh almarhum gitu ya, yang sampai kemudian menikah juga tetap dipergunakan, tapi kemudian ada informasi itu dijual. Nah itu ditanyakan juga oleh Iki, kemana itu Kijang, kalau dijual duitnya mana kan gitu ya. Kalau umpamanya Iki yang punya, mestinya kalau itu dijual ya serahkan uangnya ke Iki, kan begitu kan gitu. Nah itu yang dipertanyakan oleh Iki. Nah kita tidak tahu, kalau kemarin bisa hadir mungkin bisa langsung jawab beliaunya kan gitu ya. Nah, gitu. Kayak Putri kemarin sempat beberapa sakit, apa karena gara-gara masalah ini atau gimana? Ya pikiran lah pastilah, karena kan namanya kepikiran, mungkin gara-gara itu juga. Boleh tahu nggak sih Put, bulanan untuk Dede Bintang sendiri itu rutin dikirimkah atau dan nominalnya berapa gitu? Mungkin kalau nominal kita sudah inilah. Tapi rutin tiap bulan ya? Kalau diobrolin berapa-berapanya, tapi kalau yang mau Iki sampaikan ketika kedua pengurus Dede Bintang dari istrinya Pak Ecet dan juga Teh Dewi, pokoknya aku tuh selalu memberikan statement kepada mereka ketika dia lagi ngurus ya. Apapun kebutuhannya, kata aku tuh, apapun yang dibutuhkan soal Dede Bintang, just let me know, kata aku, kabarin aku aja apapun itu, kata aku. Selama aku bisa, aku bantu, kata aku. Dan Putri pun gitu. Jadi artinya Dede Bintang itu nggak diurus sama angka itu seperti apa sih? Nah, saya nggak tahu ya. Cuman saat itu istrinya Pak Icet pun sampai menangis menceritakan itu semua. Bahwa ya saya nggak mau ngomong, nanti aku salah ngomong, nanti dari pihak mereka bikin statement lagi yang lain, dan saya malas gitu maksudnya. Itu hubungan antara sama istrinya Kang itu sendiri nggak hubungan keluarga atau dari istrinya Kang Ecet ya? Yang ngurus Pak Ecet. Nah itu masih ada hubungan keluarga sama Kang Ecet? Nggak ada. Pak Ecet itu jadi dulu yang sehari-hari sama mama, jadi dia yang tahu banget uang kemana masuknya, aktivitas Pak Teddy sama mama kemana aja. Pak Ecet yang tahu semuanya, dan istrinya itu
karena memang sangat sayang sama almarhumah dan merasa ditolong saat itu sama almarhumah, akhirnya dia mau menolong ngurus itu Dede Bintang. Dan saya waktu itu sama Putri yang melakukan namanya kasih sayang sama adik ya wajar gitu, saya kasih karena kasihan dan melihat kondisi juga saat itu. Nah harusnya Pak Teddy dia bersyukur melihat anak-anaknya masih peduli gitu, harusnya bersyukur. Sekarang harusnya tidak berpikir kembali ke dirinya itu kan harusnya bapak Teddy itu harusnya ya bekerja gitu. Daripada mencari hak-hak yang bukan haknya, lebih baik bekerja cari nafkah. Tapi sampai saat ini masih sama tinggal bareng sama Teddy atau belum bisa? Nggak tahu, kalau saat ini kita nggak tahu ya Teh, karena kita nggak ada kabar sama sekali Tentang Dede Bintang ini? saat ini. Ya. Kemungkinan kapan akan ada Terakhir Oktober. Iya, ulang tahun mama. Saya kira gini ya teman-teman, tentang masalah adanya Rizky tentang Bintang ini kan bukan merupakan tanggung jawab daripada kakak-kakaknya. Sekarang dia mengasih perhatian, ada materinya, ini adalah bentuk kasih sayang, perhatian dari kakak ke adik, bukan tanggung jawab, sekali bukan tanggung jawab ya. Jadi kalau sekarang dia pengen sekarang katanya hubungan ini bagus, harmonis, tapi dirusak oleh siapa di sini? Dirusak oleh siapa di sini? Ya, mereka ini sangat sangat perhatian. Nah itu merasa terkesan dimanfaatkan nggak sih? Sama Pas aja Ki. Kalau saya kalau di statement bilang saya merasa dimanfaatkan, menurut saya nggak perlu banyak ngomong, karena dengan media kemarin saya nggak ngomong juga, netizen kan udah pada pinter. Orang-orang di luar sana juga di komentar-komentar saya baca, walaupun saya nggak memperhatikan, tapi saya lebih baik membaca komentar karena orang-orang di daripada saya membaca statementnya, dengerin statementnya, saya lebih baca komentarnya. Dan ternyata masyarakat Indonesia terima kasih banyak loh. Maksudnya kalian memang sangat luar biasa memikirkannya sebegitunya. Ada yang sampai peduli, bahkan sampai mengkupas tuntas itu komentar. Jadi menurut saya nggak perlu banyak ngomong, tapi masyarakat di luar lah yang menilai. Masyarakat di luar lebih tahu siapa yang benar, siapa yang tidak. Daripada sekarang saya ngomong, takutnya saya ngerasa gimana, tinggi hati atau gimana, jadi biarkan nanti masyarakat yang menilai. Ada rencana nggak untuk bawa Dede Bintang ke Bekasi, ke rumah untuk menetap di situ? Kalau misalkan nantinya suatu saat Dede Bintang memang saya tahu dengan kepala mata saya sendiri tiba-tiba dia tidak diurus sama sekali, kita memang sudah ada kesepakatan sama Teh Putri kalau kita mau mengurus Dede Bintang. Tapi itu harus persetujuan dari saudara Teddy. Ya. Nanti masalah lagi, diambil lagi katanya anak. Hak asuhnya masih tadi. Hak asuh masih ada di Teddy? Oh iya. Oh ya jelas dong. Jelas. Ini ada tambahan lagi ya. Jadi yang ingin ditanyakan juga oleh pihak keluarga itu, dulu ada perhiasan emas satu box itu lebih kurang nilainya hampir 2 miliar. Itu atas rekomendasi Pak Teddy itu diserahkan kepada orang yang namanya Iwan. Nah, kemudian perhiasan emas itu dimasukkan ke dalam gentong. Kemudian itu katanya mau dibersihkan ya, gitu ya, Putri ya. Nah itu waktu itu hadir waktu penyerahan itu ada Bu Ibisa, ibunya almarhum, ada Pak Ecet juga hadir ya, Pak Ecet ya. Nah kemudian ada Bu Lina, ada Pak Teddy. Nah kemudian katanya waktu itu jangan dibuka dulu, gentong ditutup kain gitu ya. Nanti nih biar dibersihkan, nanti dalam waktu tertentu nanti baru boleh dibuka. Bahasanya tuh gini katanya tuh, barang-barang kenapa dikumpulkan karena harus dibersihkan, karena kan itu barang-barang dari Kang Sule dulu. Jadi harus dibersihin dulu semuanya. Ya Teh ya, Pak bener bahasanya gitu kan? Takutnya aku nggak Mepoho ke Kang Sule gitu. Ya takutnya harus dibersihin. Jadi harus ditaruh di gentong, ditaruh apalah kayak telap gitu katanya. Jangan dibuka. Ternyata karena nenek penasaran saat itu ya, nenek kan minta memaksa dibuka, ternyata ada kosong. Ternyata dibersihkan tuh benar-benar dibersihkan. Bersih itu kan. Saya kaget. Karena kan kalau saya nggak ada di situ tuh, tapi saya amat sangat peduli karena kan maksudnya di situ ada perhiasan nenek juga. Jadi saya apalagi perhiasan mama almarhumah. Nah yang mau dipertanyakan kemana? Karena maksudnya gini, yang membersihkan itu adalah namanya itu saudara Iwan.
Nah, saudara Iwan itu kenal sama Pak Teddy. Nah, sekarang saya mau mempertanyakan